Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau menggali lebih dalam sebuah pesan dari khotbah Pendeta Amos Hosea di GBI Ebenezer. Oke. Temanya ini bagus banget, jangkar, kebaikan Tuhan. Fokusnya itu gimana sih kebaikan Tuhan bisa jadi jangkar iman yang kuat ya, terutama pas hidup lagi banyak tantangan. Relevan sekali ya buat kita semua. Betul, ini penting buat Anda sebagai jemaat Tuhan, orang Kristen, supaya nggak gampang goyah. Supaya pengharapan dalam Kristus itu tetap kokoh. Siap. Sumber kita kali ini jelas ya, dari catatan khotbah beliau. Kita akan coba bedah nih. Kenapa sih mengingat pertolongan Tuhan itu krusial banget? Iya. Dan gimana caranya biar praktis gitu ya? Nah, itu dia. Biar masa lalu itu jadi kekuatan, bukan malah jadi sumber ketakutan lagi. Oke, menarik. Mari kita mulai. Langsung aja ya. Khotbah Pendeta Amos Hosea ini kan menyoroti betapa bahayanya kalau kita sampai lupa sama kebaikan Tuhan. Contohnya jelas banget bangsa Israel di padang gurun. Ingat kan di Bilangan 13-14 itu pas pengintai pulang dari Kanaan? Oh iya. Yang 10 orang bawa kabar buruk itu ya? Nah, mereka fokusnya ke raksasa, penduduknya yang besar-besar, sampai mereka bilang kita ini kayak belalang aja. Cagap, kecil banget di depan mereka. Waduh. Padahal Tuhan baru aja melakukan mujizat besar ya? Itu dia, lupa total sama Tuhan yang udah belah Laut Merah, yang kasih mana tiap hari. Hasilnya, ya panik, takut. Ketakutan massal jadinya. Betul, pengen balik ke Mesir coba. Akhirnya, ya gitu deh, generasi itu nggak masuk tanah perjanjian. Cuma Yosua sama Kaleb. Ini pas banget sama Mazmur 77 ayat 12-13. Yang ngajak kita ingat perbuatan Tuhan. Dan ketakutan kayak gini nih, sayangnya bukan cuma cerita lama ya. Ada studi dari APA, American Psychological Association, itu bilang sekitar 75% orang dewasa cemas soal masa depan. Wow, tinggi juga ya angkanya. Iya, tapi, nah ini menariknya. Ada riset lain dari Dr. Robert Leahy, dia bilang, ternyata 97% dari yang kita khawatirkan itu nggak kejadian. Serius? 97%? Iya. Makanya khotbah Pendeta Amos ini kayaknya pas banget. Ketakutan itu sering muncul karena kita, yaitu tadi, lupa siapa Tuhan kita. Atau mungkin ada trauma masa lalu. Dan dampaknya bisa fatal loh. Kita lihat aja kasus Jim Bakker misalnya. Dia ngaku ketakutan finansial itu yang bikin dia akhirnya jatuh ke penipuan. Atau Benny Hinn juga pernah cerita, ketakutan pribadinya itu ngaruh ke pengajarannya. Wah. Jadi intinya, rasa takut itu bisa jadi tanda kita kurang percaya penuh sama janji Tuhan. Oke. Jadi jelas ya bahayanya. Terus gimana dong solusinya biar kita nggak gampang takut? Khotbah Pendeta Amos Hosea di GBI Ebenezer ini kasih tips praktis nggak? Ada 3 langkah praktis yang diangkat. Apa aja tuh? Yang pertama, ini unik nih, membiasakan diri menulis jurnal kebaikan Tuhan. Jurnal kebaikan Tuhan. Gimana tuh maksudnya? Ya, simpel aja. Tiap hari coba catat 1 atau 2 hal, gak usah yang besar-besar, yang nunjukin kebaikan Tuhan hari itu. Ada kutipan bagus di khotbah itu, fokus menentukan suasana hati. Oh iya, kayak milih mau lihat gambar nenek atau gadis muda itu ya. Apa yang kita fokuskan itu yang ngaruh ke perasaan kita. Persis. Jadi latih fokus kita ke kebaikan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, ini juga krusial, menghafal dan mendeklarasikan firman Tuhan. Maksudnya? Pikiran kita kan suka liar ya kalau lagi khawatir. Nah, firman Tuhan itu jadi senjata buat ngelawan pikiran-pikiran itu. Jadi kayak perisai gitu ya? Betul. Coba pilih ayat penguat. Misalnya, kayak semangat Yosua dan Kaleb di Bilangan 13:30 atau 14:9 itu, kita pasti bisa, Tuhan berserta kita. Tulis ayat itu, tempel di mana gitu, yang gampang kelihatan. Di HP bisa ya? Atau di meja kerja? Bisa banget. Nah, pas rasa takut muncul, baca itu. Ucapkan keras-keras kalau perlu. Biar kebenaran firman itu gantiin bisikan ketakutan. Mantap. Langkah ketiga? Yang ketiga, jangan jalan sendiri. Penting banget punya komunitas iman, support system. Oh iya benar juga. Kayak Yosua sama Kaleb tadi ya. Mereka kan saling nguatin pas yang lain pada panik. Nah itu dia. Di khotbahnya, Pendeta Amos nyebut contoh kayak AHF. Itu kan komunitas sel di GBI Ebenezer. Kelompok kecil gitu ya? Iya, tempat buat saling doa, saling ingetin soal kuasa Tuhan. Jadi, carilah teman seperjuangan.
komunitas sel, teman doa, apa aja deh. Biar ada yang bantu lihat dari kacamata iman, bukan kacamata takut. 3 langkah yang praktis banget ya. Nulis jurnal, deklarasi firman, sama cari komunitas. Dan yang menarik lagi nih ya, praktek rohani ini tuh ternyata sejalan loh sama temuan psikologi. Oh ya? Gimana tuh? Misalnya soal jurnal tadi. Ada penelitian dari Brian Smart dan King. Mereka nemuin kalau kita sengaja mengingat dan menikmati kenangan positif. Mirip banget sama nyatet kebaikan Tuhan ya? Iya kan? Itu ternyata bisa ningkatin kebahagiaan kita, bikin kita lebih tahan banting ngadepin stres. Terus soal komunitas juga. Kalau kita sendirian, gampang banget kemakan narasi ketakutan. Tapi kalau ada komunitas iman, perspektif bareng itu bisa jadi penyeimbang. Wah, jadi kayak Yoshua dan Kaleb versus 10 pengintai itu ya. Perspektifnya beda karena mereka bareng dan fokusnya ke Tuhan. Tepat sekali. Jadi ada penguatan dari sisi rohani dan psikologisnya juga. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, dari pembahasan khotbah pendeta Amos Hosea di GBI Ebenezer ini, intinya apa ya? Intinya, yaitu tadi, ingatan kita akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu, itulah jangkar kita, engkor kita. Jangkar ya, biar nggak goyah. Betul, itu yang bikin Anda, sebagai orang percaya, bisa tetap teguh, nggak gampang kebawa arus ketakutan, tetap percaya sama rencana Tuhan. Mirip banget kan sama seruan pemazmur di Mazmur 77 itu? Iya, terus mengingat dan merenungkan perbuatannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan refleksi buat Anda semua yang dengerin. Boleh, apa tuh? Coba pikirkan deh, kebaikan atau pertolongan Tuhan yang spesifik mana dari masa lalu Anda yang bisa Anda pegang sebagai jangkar hari ini? Justru di saat lagi hadapi takut atau tantangan. Pertanyaan bagus. Ada kesaksian bagus dari tahanan perang Vietnam itu. Dia bilang, saya nggak takut, Tuhan udah pernah tolong saya. Saya tenang aja, Tuhan yang sama pasti tolong lagi. Luar biasa. Semoga kesadaran kayak gitu bisa jadi pegangan buat kita semua ya. Amin. Ya, semoga pembahasan kita kali ini yang diambil dari khotbah pendeta Amos Hosea bisa kasih Anda pegangan baru ya untuk melangkah maju dengan iman, bukan dengan ketakutan.